Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Siswanto, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aman Nur Rahim, NPM 191030304 dari kelas pendidikan IPA C. Izin memaparkan mengenai proposal yang sudah saya buat berjudul Analisis Gaya Belajar menurut David Corps ditinjau dari hasil belajar siswa kelas 9 materi Sistem Pernafasan pada Manusia. Bab 1 yang pertama yaitu latar belakang. Tentunya melihat situasi dan kondisi seperti ini, yaitu masa pandemi COVID-19 di mana siswa yang seharusnya belajar di sekolah menjadi terhalang karena adanya peraturan yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan. Dengan hal tersebut, siswa harus mengikuti pembelajaran dengan cara daring atau dalam jaringan. Saat mengikuti pembelajaran secara daring tersebut, tentunya sebagian besar siswa merasakan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Dengan adanya beberapa alasan yang melatar belakangi, misalkan jaringan yang terganggu atau kurang memadai, kemudian adanya device yang tidak mendukung dan sebagainya. Dengan demikian, siswa akan menggunakan cara belajarnya sendiri agar tetap dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Dengan hal tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk mengangkat topik penelitian tersebut bagi siswa. Selain itu juga tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang dilakukan oleh siswa. Keberhasilan tersebut pada umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang diperoleh siswa, daya serap materi siswa, dan hasil belajar siswa yang tertera pada raport. Kemudian banyak sekali cara belajar yang dapat dilakukan oleh siswa, dapat dilihat dari cara belajar siswa di sekolah maupun di rumah. Banyak siswa juga yang mengerjakan tugas masih menyontek punya teman, kemudian banyak siswa juga yang memiliki cara belajar yang salah, kemudian dapat terlihat dari banyak siswa yang mengumpulkan tugas dengan terlambat dan sebagainya, sehingga hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi saya dalam pemilihan judul tersebut. Dan ada identifikasi masalah. Di sini saya identifikasi masalah mengambil 4 poin. Yang pertama yaitu apakah gaya belajar divergen berdampak terhadap hasil belajar siswa? Apakah gaya belajar konvergen berdampak terhadap hasil belajar siswa? Dan ketiga yaitu gaya belajar asimilasi, dan yang terakhir yaitu belajar akomodasi. Gaya belajar akomodasi. Kemudian batasan masalah secara konseptual agar lebih mempermudah dalam penelitian ini, saya menggunakan batasan masalah. Yang pertama yaitu gaya belajar. Gaya belajar di sini saya menggunakan batasan masalah yaitu gaya belajar divergen, konvergen, asimilasi, dan akomodasi. Kemudian di hasil belajar ini ada 3 batasan masalah yaitu hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, dapat dibuat rumusan masalah itu bagaimana perbedaan gaya belajar siswa kelas 9 pada materi Sistem Pernafasan pada Manusia ditinjau dari hasil belajar. Tujuan masalah tentunya melihat rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan gaya belajar siswa kelas 9 pada materi Sistem Pernafasan pada Manusia ditinjau dari hasil belajar. Untuk manfaat teoritis, pertama itu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. Kemudian manfaat praktis yang pertama bagi sekolah tentunya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada sekolah tentang pembelajaran IPA mata pelajaran Sistem Pernafasan pada Manusia dari segi cara belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian untuk guru dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan menambah informasi tambahan bahwa setelah adanya penelitian ini guru-guru tersebut dapat membantu siswa dalam menemukan cara belajar yang tepat sehingga dapat berdampak terhadap hasil prestasi siswa. Bagi siswa tentunya dapat membantu dalam menemukan cara belajar yang tepat pada dirinya sehingga akan berdampak pada hasil belajar. Bab 2 yaitu kajian teori. Saya jelaskan secara singkat saja. Kajian teori ini kita harus mengetahui tentang pengertian belajar, yaitu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa.
Kemudian pengertian hasil belajar, di sini hasil belajar adalah kemampuan, keterampilan, sikap, dan keterampilan diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang sehari-hari. Dalam hasil belajar siswa ini saya mengambil berdasarkan teori taksonomi Bloom hasil belajar. Terdapat 3 ranah kategori. Yang pertama yaitu kategori atau ranah kognitif, di mana berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Kemudian ranah afektif. Di ranah afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai seperti menerima, menjawab, kemudian organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Kemudian ada ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan motor seperti memanipulasi benda-benda, kemudian koordinasi neuromuskular atau hubungan mengamati dan sebagainya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini saya mengutip dari Slameto tahun 2010, ada 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti kesehatan, intelijensi, bakat, cara belajar, dan sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal. Di faktor eksternal ini berasal dari luar siswa seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Untuk gaya belajar, saya menggunakan teori dari David Kolb sebagaimana dikutip oleh Gunawan tahun 2021. Ada 4 tipe gaya belajar menurut David Kolb, yaitu divergen. Nah, di divergen ini merupakan kombinasi elemen pengalaman konkret dan observasi reflektif. Individu dengan gaya ini mampu melihat situasi konkret dari beragam perspektif, memiliki minat budaya yang sangat luas, serta senang mengumpulkan informasi. Kemudian ada gaya belajar konvergen. Di gaya belajar konvergen ini merupakan kombinasi konseptualisasi abstrak dan eksperimen aktif. Individu yang memiliki gaya belajar ini paling baik dalam menemukan kegunaan praktik dari ide dan teori, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efektif, lebih suka menangani masalah dan tugas-tugas teknis daripada isu dan interpersonal. Kemudian ada gaya belajar asimilasi, di mana merupakan kombinasi dari konseptualisasi abstrak dan observasi reflektif. Individu ini terampil dalam mengolah banyak informasi serta menempatkannya ke dalam bentuk yang pasti dan logis. Kurang berfokus pada manusia, lebih berminat pada ide dan konsep abstrak. Kemudian ada gaya belajar akomodasi, di mana merupakan kombinasi antara pengalaman konkret dan eksperimentasi aktif. Individu ini memiliki keunggulan untuk belajar dari pengalaman langsung, sangat suka mengambil tindakan dan melibatkan diri dalam situasi baru yang menantang. Saat menghadapi persoalan, lebih mengandalkan pada informasi dari orang lain daripada analisis teknikalnya sendiri. Kemudian kita mengetahui mengenai belajar efektif. Menurut Slameto terdapat 2, yaitu perlunya bimbingan dan juga kondisi dan strategi. Sekarang aku berpikir, dalam kegiatan belajar, hasil belajar berperan sebagai alat evaluasi atau penugasan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Biasanya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan guru. Hasil belajar yang baik merupakan harapan setiap siswa, guru, dan tentunya orang tua. Cara belajar pada dasarnya merupakan suatu cara atau strategi belajar yang diterapkan siswa sebagai usaha belajarnya dalam rangka mencapai prestasi yang diinginkan. Mulanya baik buruknya usaha yang dilakukan agar tergambar dalam bentuk prestasi, sehingga hasil belajar yang baik juga dipengaruhi oleh cara belajar yang baik pula. Siswa yang melaksanakan cara belajar efektif, siswa tersebut akan belajar dengan lebih teratur dan disiplin, memperhatikan kesehatan dan istirahat yang cukup, mudah berkonsentrasi, serta memiliki kemampuan yang untuk mengerjakan soal-soal latihan, membaca buku, dan lain sebagainya. Melihat cara belajar apa yang paling menonjol dari diri siswa, maka orang tua atau individu yang bersangkutan harus bertindak secara arif dan bijaksana dalam memilih metode belajar yang tepat dan sesuai dengan siswa. Dengan demikian, cara belajar efektif akan dapat mempengaruhi hasil belajar dan prestasi siswa. Bab 3, yaitu adanya metode penelitian, di mana penelitian ini yang saya lakukan menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan gaya belajar siswa kelas 9 materi sistem pernafasan pada manusia ditinjau dari hasil belajar. Penelitian ini bersifat deskriptif
karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang cara belajar dan kebiasaan belajar siswa. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai analisis belajar siswa kelas 9 ditinjau dari hasil belajar siswa. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat fotoposmima, digunakan untuk meneliti pada bagian objek alamiah, di mana penulis adalah instrumen kunci, kemudian pengambilan sampel dilakukan secara purposive atau snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi menurut Sauda tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pada pendekatan kualitatif karena penelitian ini hanya sebatas menggambarkan keadaan dari suatu objek dengan menggunakan teori yang sesuai dengan kajian teori, kemudian digunakan pada kondisi yang ada di lapangan. Prosedur penelitian yang pertama itu tahap persiapan. Tentunya dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan sekolah sebagai tempat penelitian. Saya menggunakan tempat sekolah ini yaitu di SMP Negeri 3 Metuitan. Kemudian mengajukan surat izin penelitian kepada pihak sekolah, membuat kesepakatan dengan guru pengampu. Kemudian menentukan materi yang akan digunakan. Dalam penelitian ini saya menggunakan materi sistem pernafasan pada manusia. Kemudian menyusun instrumen penelitian yang meliputi tes gaya belajar, kemudian tes pengetahuan materi sistem pernafasan pada manusia, dan pedoman wawancara. Tahap pelaksanaan yaitu ada 3 tahap, yaitu memberikan tes materi sistem pernafasan pada manusia, kemudian memberikan tes gaya belajar kepada siswa, melakukan wawancara kepada siswa untuk menguatkan hasil belajar sebelumnya. Kemudian tahap pelaporan, tahap ketiga merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh penelitian ini. Pada tahapan ini, penelitian menyusun laporan akhir berdasarkan data yang diperoleh. Instrumen penelitian, saya mengutip dari Sugiono tahun 2013, mengungkapkan bahwa instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam hal ini, saya menggunakan instrumen penelitian yaitu tes gaya belajar, di mana tes ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam hal ini, tes ini diberikan untuk mengetahui jenis gaya belajar dari siswa kelas 9 SMP. Kemudian ada soal tes kemampuan materi sistem pernafasan pada manusia. Di sini tes ini merupakan cara dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Tes ini digunakan dalam penelitian merupakan soal mengenai sistem pernafasan pada manusia yang digunakan mencakup 3 aspek, yaitu konseptual, prosedural, dan teknik. Kemudian ada pedoman wawancara, di mana dalam wawancara ini merupakan suatu percakapan antara 2 atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data utama dari subjek mengenai hasil pengerjaan soal yang telah mereka selesaikan. Dan ada teknik analisis data, saya mengutip dari Ferawati tahun 2021. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif yaitu satu, reduksi data. Di reduksi data ini merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Kemudian penyajian data, di mana dalam penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Di langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif. Kemudian ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan suatu tahap akhir dalam teknik analisis data. Pada hal ini, penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, perbedaan, kemudian lain sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar di dalam penelitian tersebut. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.